Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Nafis. Jadi sini saya bakal ngelanjutin tutorial HTML. Dan sekarang kita bakal lanjut ke CSS. Yang dimana materi ini bakal ngebahas tentang cara menghubungkan HTML dan CSS dan mengenal kelas dan ID dalam HTML dan CSS. Tanpa basa-basi kita langsung lanjut aja videonya. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas cara menghubungkan HTML ke CSS. Oke. Yang pertama kita buka dulu Visual Code-nya. Terus biasa kita hapus dulu aja. Biasa bikin no text file dulu. Terus yang bawahnya diganti sama HTML, terus tanda seru, enter. Jadi sebenarnya buat menghubungin HTML ke CSS itu caranya ada 3, tapi mungkin yang cara yang kali ini saya bakal bahas ini cara yang paling kepake dan paling sering digunain gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita langsung mulai aja tutorialnya. Jadi buat contoh kita tulis di sini H1 aja ya. Begini terus. Nah, kayak gini terus kita tulis misalnya ini teks percobaan CSS. Nah ini terus kayak tutorial sebelumnya kita buat file ini jadi satu file. Balik dulu coba ke dokumen lagi, kita bikin folder baru, nama CSS aja. Terus di sini kalian save file yang kalian bikin ini, namanya CSS test tadi. Nah ini sekalian save di sini. Terus kalau kalian udah buat, cara ngehubunginnya itu ada, kalian tulis di tag head di atas ini. Pertama itu kalian tulis link, terus rel, style sheet, style sheet ini. Terus kalian tulis type, text, terus kasih lagi, kalian pakai atribut ref terus. Nah, di sini kita buat file CSS-nya. Nah, yang pertama kita bikin new text file dulu, terus ke plain text kita ganti sama CSS, terus kita save dulu yang ini di folder yang sama, ini di CSS test. Kita tulis CSS test gitu aja, sama CSS test. Oke. Terus kalau udah kayak gini, kalian buka open folder, terus ke folder yang tadi ini saya kasih nama CSS test, terus select folder. Nah, ya otomatis codingan kita bakal ada di satu folder dan manggilnya itu bakal lebih gampang. Ya terus aja di sini CSS bisa dikaitin. Terus udah kayak gini ya, udah kayak gini
Ini udah kesambung, tapi buat cara ngetesnya gimana ini udah berhasil apa belum, kita coba aja tulis secara langsung. Jadi ini tadi kita buat H1 di bawah ini, kita bakal kasih warna sama ubah fontnya sama posisinya. Di pertama kita tulis H1, terus kurung ini, terus kalian isi di dalamnya. Bisa pertama kita mau ubah warna, kalian tulis color, ubah jadi red aja. Terus font family kita ubah jadi Arial aja. Nah, kayak gini. Terus kalian ke bawah, kita ubah teks online jadi ke tengah center. Terus kalau udah kayak gitu, kalian buka aja file codingannya di tempat kalian nyimpan sebelumnya. Teks nah, tarik. Langsung kalian buka aja. Nah, ini teks, font, sama posisinya udah keubah, berarti CSS nya berhasil. Jadi sekian buat cara hubungin, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut ngebahas tentang mengenal kelas dan ID pada HTML. Jadi kelas dan ID itu apa? Kelas dan ID bisa dibilang sebagai penanda pada HTML. Maksud penanda di sini adalah elemen-elemen HTML dapat diberi tanda dengan kelas atau ID. Untuk apa diberi tanda? Agar dapat dimanipulasi menggunakan CSS atau JavaScript. Bayangan sederhananya, kalau kalian punya 5 buah kotak, semua kotak yang Anda miliki berwarna biru, kemudian Anda ingin mengubah warna kotak yang ketiga. Nah, disinilah letak penggunaan kelas dan ID untuk memberikan tanda atau nama pada kotak Anda agar bisa diubah dari kotak yang lain dan tidak akan berubah. Jadi kalian kalau misalnya punya elemen-elemen kayak misalnya kalian punya heading atau paragraf banyak gitu, misalnya ada 3, tapi kalian mau ngubah yang kedua aja gitu, kalian nggak mau ngubah semuanya. Ini fungsinya kayak gitu, kelas dan ID. Terus perbedaan dari kelas dan ID adalah kelas dipanggil pada CSS atau JavaScript dengan menggunakan tanda titik, dan ID dipanggil pada CSS atau JavaScript dengan tanda pagar. Kalau kelebihannya di sini untuk kelas, yaitu kelas dapat diberikan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil sekaligus, sedangkan ID hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja. Maksudnya satu ID hanya bisa diberikan pada satu elemen saja. Jadi buat kelas itu bisa diberi ke banyak elemen. Misalnya ke banyak tag, bisa dipakai ke banyak tag. Kalau misalnya ID itu cuman 1 gitu, kalau simpelnya mungkin ya. Terus kita langsung aja contohnya secara langsung, karena sebelumnya kita udah ngubungin HTML sama CSS, kita bakal langsung aja.
dimana kita di sini pakai tag div buat bungkus. Terus kalian kasih kelas. Yang pertama saya bakal nyoba kelas, terus ini kasih nama tes 1 aja. Ini namanya bebas ya. Nah, terus misalnya kita tulis ini tes ke 1, ini tes ke 1. Terus kita copy aja biar cepet. Kayak gini. Ini kedua dan ini ketiga. Nah, terus kita bakal pakai ID di sini. ID sama dengan tes 2. Terus kita kasih misalnya ini ID. Terus kita balik ke file CSS nya. Terus seperti yang tadi dijelasin, buat manggil kelas itu kita pakai titik. Pertama kita tulis titik dulu di sini. Terus kalian tulis nama kelas yang kalian tulis. Misalnya tadi saya tulis tes 1, terus gini. Terus kalian tanda kurung kayak gini. Terus kalian bisa tulis misalnya color buat ngubah warna teksnya. Jadi misalnya saya coba orange di sini. Terus misalnya font family gitu. Saya mau pakai sans serif gitu misalnya. Terus marginnya saya mau pakai 30 px. Margin itu buat jarak antar elemennya. Jadi karena kita tadi ngekelas 3 elemen, jadi kalau kita simpelnya kayak spasi lah, kan kalau biasanya kita tulisnya pakai BR, tapi kalau ini di margin jadi spasi aja semuanya yang kita masukin kelas, karena mereka ini kehitungnya udah jadi satu elemen aja gitu. Nah, terus kita bakal tulis teks online aja di sini, terus posisinya center. Ini buat mindahin posisi teksnya ke tengah. Terus kita bakal buka aja. Nah, ini teks 1, teks 2, ini teks ketiga. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita bakal coba yang kelas. Kalau yang kelas itu pakai pagar manggilnya. Kita coba di bawah sini aja, di pagar. Terus kalian tulis, tadi kalian ngasih nama ID-nya itu apa. Kalau saya ini ngasih namanya tes 2, terus kalian buka kayak gini. Nah, kita mau ngubah apa di sini? Background color misalnya. Coba jadi yellow. Terus color coba jadi orange. Terus white-nya coba jadi 100 px. Nah ya, jadi background color ini buat kasih warna background, color itu buat warna, dan white itu buat lebar kotak background colornya. Kita bakal langsung aja lihat. Nah, ini ada kan, mungkin kita bisa kasih padding biar makin lebar. 50 px saja. Nah, kalau padding ini fungsinya buat jarak antara, misalnya kalau di sini jarak antara teks ini sama kotaknya, itu fungsinya padding buat ngasih jarak kotak sama teks.
Mungkin karena warnanya nggak terlalu kelihatan, saya ganti jadi merah aja ini. Nah, di ini kelihatan. Jadi ini penggunaan ID dan kelas di HTML. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.